Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Hafiz mohon dipimpin doanya. Ya, teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa saja yang tidak hadir dan yang hadir? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua, kita langsung ke pembelajaran. Jadi sekarang kita membahas mengenai demokrasi yang bersumber pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada materi kali ini ada tujuan yang harus dicapai. Jadi teman-teman harus mencapai apa yang harus dicapai di materi kali ini. Yang pertama, capaian di mana teman-teman teguh terhadap hakikat, instrumentasi maupun praktis terhadap demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Kemudian teman-teman bisa menganalisis hakikat demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Dan juga yang ketiga, teman-teman bisa mengkreasikan peta konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila tersebut. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita dan juga capaian yang harus teman-teman capai di materi kali ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai demokrasi. Tentu teman-teman sudah tidak asing terhadap demokrasi. Tentu teman-teman sudah sering mendengar demokrasi, baik itu di sekolah, di SD, SMP, SMA, bahkan di lingkungan teman-teman sudah mendengar apa itu demokrasi. Nah, jadi saya ingin teman-teman, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu demokrasi? Bagi yang ingin menyampaikan, silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Silakan, Pak Hafiz. Kan menurut pemahaman saya itu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak kekuasaan tertinggi itu kepada rakyat. Pasti hukum-hukum ataupun aturan-aturan yang dilaksanakan harus melalui yang namanya persetujuan rakyat. Bisa juga kita bilang bahwa demokrasi ini adalah rakyat itu memiliki hak berbicara, maka aturan yang disetujui pemerintah itu merupakan aturan yang salah. Oke, tepuk tangan untuk Hafiz. Jawaban yang sangat baik dari Hafiz. Ya, demokrasi kita ambil dari istilahnya dulu. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Ini berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, di mana sistem pemerintahan itu yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, hakikat demokrasi itu yaitu kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, digunakan untuk kepentingan rakyat dan juga menjamin partisipasi warga negaranya. Nah, sesuai dengan Amanat Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ada juga menurut Abraham Lincoln, beliau mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan
yang dimana pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi itu berasal itu milik rakyat. Nah, di sini ada jenis-jenis dari demokrasi. Ada dua jenis, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung yaitu rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik. Nah, intinya rakyat, setiap pengambilan keputusan, baik itu di sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun program yang dibuat oleh pemerintah, itu harus rakyat harus ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut. Contohnya itu dari referendum. Referendum itu adalah bagaimana rakyat itu ikut ambil alih dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa negara yang menggunakan sistem referendum tersebut. Seperti di negara Swiss, setiap keputusan politik itu pasti melibatkan rakyat. Contohnya di tahun 2021 itu ada kebijakan di mana Swiss akan bekerja sama dengan Indonesia. Kerjasama itu harus dilibatkan rakyat. Bagaimana pandangan rakyat terhadap kerjasama tersebut? Dan ternyata dari hasil referendum tersebut menandakan 51% lebih rakyat menyetujui terhadap kerjasama tersebut. Nah, artinya rakyat ikut secara penuh dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu rakyat memilih wakil untuk menjalankan pemerintahan. Seperti pemilihan DPR dan DPRD. Mengapa harus memilih DPR dan DPRD? Karena dialah yang akan mewakilkan kita di dalam pengambilan keputusan politik, seperti kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, undang-undang atau segala macam. Nah, itu adalah keputusan wakil rakyat atas rakyat. Nah, itu demokrasi tidak langsung. Dan pemilihan wakil rakyat itu juga berasal dari rakyat. Nah, di sini ada sistem demokrasi modern, di mana di situ ada input, ada proses, dan ada output. Siapa inputnya? Itu sumber daya. Siapa sumber dayanya? Yaitu kita, rakyat. Rakyatlah sebagai sumber daya utama dalam demokrasi. Contoh kedaulatan rakyat, di mana pemilihan umum yang bebas dan berkala. Terus aspirasi, kebebasan berpendapat dan juga berserikat. Nah, artinya rakyat memiliki peran penuh di dalam demokrasi tersebut. Nah, kemudian ada proses, di mana proses ini merupakan mesin sistem dari demokrasi tersebut. Di sistem tersebut ada lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPRD dan DPD. Kemudian ada supremasi hukum atau rule of law dan pembagian kekuasaan. Nah, lembaga perwakilan rakyat ini adalah tempat rakyat menyalurkan aspirasinya, tempat rakyat menyampaikan kritiknya, dan juga tempat kontrol kekuasaan. Jadi lembaga perwakilan rakyat ini adalah orang-orang yang mengontrol kekuasaan pemerintah. Nah, terus yang kedua, supremasi hukum atau rule of law. Itu orang-orang yang menjaga atau melindungi HAM dan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itulah yang fungsi dari supremasi hukum itu. Kemudian pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini ada 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa harus dibagi? Karena agar tidak tercampur semuanya, agar tidak ada kepentingan di dalamnya. Nah, di mana eksekutif itu adalah pemerintah, pihak pemerintah, presiden dan jajarannya dan kabinetnya. Kemudian legislatif yaitu anggota DPR, DPD dan DPRD.
Kemudian yudikatif adalah lembaga-lembaga seperti MK, MA, adalah orang-orang yang menjaga hukum dan berwenang menyelenggarakan peradilan hukum. Nah, itu ketiga tugas yang dibagi, tugas kekuasaan di sebuah negara. Nah, di sistem ini ada ancaman atau tantangan yang harus dihadapi. Apa tantangannya? Yaitu politik identitas, disinformasi atau hoax, dan juga rendahnya literasi politik masyarakat. Nah, tantangan ini adalah tantangan terbaru yang harus dihadapi, tantangan zaman sekarang, karena sangat-sangat tinggi politik identitas, hoax, dan juga rendahnya literasi masyarakat. Nah, setelah berjalannya input dan setelah proses, maka ada output, ada hasilnya. Apa hasilnya? Yaitu adanya legitimasi pemerintahan dan juga stabilitas politik dan sosial, kemudian pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Nah, itu adalah sistem demokrasi modern yang ada sekarang ini. Sampai di sini ada yang belum memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. David, Fajri, ada Rio? Ya, silakan Rio. Jadi Pak sudah menjelaskan itu terbagi dua Pak. Ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, di dalam tidak langsung ini suara rakyat itu kan diwakilkan oleh DPR atau DPRD Pak. Nah, bagaimana kita sebagai rakyat ini untuk menyalurkan suara kita kepada DPR Pak? Oke. Apakah ada yang lebih berbicara atau kita memiliki DPR dan DPRD, dan kita memiliki suara atau hak untuk bersuara. DPRD adalah tingkat kabupaten dan daerah, kabupaten atau kota atau provinsi. Kemudian DPR adalah tingkat pusat. Apa yang pertama kita lakukan untuk menyuarakan pendapat itu melalui daerah, melalui yang terkecil dulu. Baru DPRD itu merangkul kritik itu, merangkul aspirasi tersebut, baru dia naikkan tingkat ke provinsi, kemudian tingkat ke pusat. Kemudian yang kedua, melalui demonstrasi. Demonstrasi itu adalah hak dari rakyat. Rakyat boleh melakukan demonstrasi, karena demonstrasi itu bagian dari kritik, bagian dari aspirasi masyarakat. Nah, itu yang harus dilakukan agar aspirasi kita itu sampai kepada pusat atau pemerintah. Itu kira-kira. Oke. Sekarang kita bagi kelompok ada tugas yang ingin yang akan diselesaikan oleh teman-teman. Mohon kepada teman-teman duduk berkelompok masing-masing yang sesuai dengan yang kemarin. Oke, sekarang teman-teman buat cari sebuah kasus tentang demokrasi, kasus yang pelanggaran demokrasi, di mana pelanggaran itu terjadi di Indonesia. Pelanggaran demokrasi terjadi di Indonesia, dan juga analisis kasusnya. Kemudian teman-teman buat solusi terhadap kasus tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Diskusinya sudah berakhir. Mohon kepada setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya.
Udah kelompok 3, silakan. Nah, pada 10 Juni 2026 dipicu lonjakan harga minyak akibat konflik global itu antara Iran dan juga Palestina dan Israel, Pak. Nah, nilai pertamax ini naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Sementara itu harga bbm subsidi pertalite dari 10.000 dan biosolar 6.500 tetap untuk memenuhi masyarakat. Jadi ada pun solusi dari kelompok kami, Pak. Itu sekarang kan juga ada listrik, Pak. Jadi masyarakat juga bisa menggunakan motor listrik untuk menunggu harga bbm kita kembali stabil kayak dulu. Dari analisis kami, Pak, program makanan bergizi gratis ini sebenarnya punya yang sangat bagus, Pak. Tapi tantangan yang terjadi di lapangan ini itu tentu tidak mudah. Seperti anggaran PPN yang kurang, masalah kirim-kirim karena banyak daerah pelosok yang tentu akses jalannya kurang memadai, dan juga kita sering mengimpor bahan makanan itu masih banyak yang mengambil dari luar daripada memanfaatkan tadi kita lokal. Karena setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi, jadi sekarang kita masuk ke kuis. Saya sudah mengirimkan link kuis di grup, mohon dikerjakan. Kuis sudah dikerjakan dan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada dari teman-teman yang bisa menyimpulkan terhadap pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi kita jelaskan bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Kemudian demokrasi itu ada dua, ada demokrasi langsung yaitu dari rakyat menjadi keputusan. Lalu ada demokrasi tidak langsung yaitu dari rakyat kepada DPR dan DPRD, kemudian baru menjadi suatu keputusan. Dan juga ada juga proses dari demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, supremasi hukum, rule of law, dan pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Bapak tadi. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Oke, benar. Jadi demokrasi itu adalah intinya kekuasaan rakyat, di mana rakyat itu memegang kedaulatan tertinggi. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan suara rakyat. Dan suara rakyat adalah suara untuk sebuah negara dan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nah, jadi cukup sampai di sini kelas kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi di kelas saya, dan mohon maaf jika saya terdapat kesalahan baik itu dari segi perbuatan maupun perkataan. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.